Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Ginar Maslebu, SPD, SSI, MSI. Bahan bacaan kita terambil dalam Yeremia pasal 1 ayatnya yang kelima, yang berbunyi demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Judul renungan kita, Tuhan yang memilih. Lionel Messi adalah nama yang tidak asing bagi penikmat sepak bola. Dia menyihir jutaan mata penonton ketika menggiring bola, melepaskan umpan dan tendangan-tendangan dengan akurasi tinggi, sehingga ia sering disebut The Magician, The Alien, Si Genius, dan The Greatest of All Time. Dengan prestasi ini, nampaknya sulit disamai oleh para pesepak bola lain. Tidak seorang pun menyangka Messi kecil mengalami masa sulit dalam mengejar mimpinya. Keterbatasan ekonomi, kehilangan nenek yang mendukungnya untuk bermain bola saat berumur 10 tahun, dan mengalami gangguan kesehatan dengan hormon pertumbuhan yang menjadi ancaman baginya menjadi pesepak bola profesional. Dalam salah satu pertandingan krusial Piala Dunia 2018 yang membuat Argentina lolos dari fase grup maut, Messi berkata, I knew God was with us and wouldn't leave us not out. Bacaan ini menjelaskan panggilan Yeremia sebagai seorang nabi, jabatan spiritual yang menjadi penghubung antara umat Israel dan Tuhan. Dengan datangnya Kristus, semua anak-anak Allah mendapatkan akses yang sama kepada Allah melaluinya. Beribadah menjadi bagian dari hati seseorang, bukan sekedar praktik eksternal, dan dibimbing oleh kebenaran, bukan oleh upacara. Roh tanpa kebenaran membawa kita kepada pengalaman yang dangkal dan terlampau emosional, sehingga jika emosi tersebut hambar, maka penyembahan itu pula akan hambar. Kebenaran tanpa roh akan berakibat pada suatu perjumpaan yang garing dan tak bergairah yang seringkali membawa kita kepada legalisme yang tak menyenangkan. Perpaduan dari kedua aspek penyembahan menghasilkan penghayatan yang sukacita, sebagaimana diulas oleh firman Tuhan. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan kita akan Allah, demikian pula bertambahnya apresiasi kita terhadap Dia. Makin besar apresiasi kita, semakin dalam penyembahan kita. Semakin dalam penyembahan kita, semakin dipermuliakannya Allah. Marilah kita selalu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, karena setiap pribadi yang sungguh-sungguh menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, maka akan nampak nyata dalam relasinya yang akrab dengan Allah, relasinya yang benar dengan sesama, bertanggung jawab penuh menyelesaikan pekerjaannya, dan bertanggung jawab melaksanakan studi dan harapan keluarganya. Allah dengan bimbingannya akan memampukan kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Refleksi di saat ini, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Allah kami yang maha baik, berkatilah kami sehingga kami dapat selalu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Amin.